Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Taruna dan Pasis. Mari kita melanjutkan kembali mata kuliah kita, yaitu ilmu bahan. Ya, hari ini kita coba membahas secara singkat perlakuan panas pada baja. Ya. Baik, jadi ada memang beberapa istilah-istilah dalam perlakuan panas pada baja, ya. Ada beberapa istilah, ya. Jadi kalau di sini ada istilah annealing, ya. Annealing ini berarti kita memanaskan baja, ya, memanaskan baja untuk mendapatkan hasil baja yang sifatnya itu memiliki kelenturan, ya, atau di sini mungkin ditulisnya lunak, ya, maksudnya dia memiliki kelenturan, ya. Kemudian kalau di sini mungkin sering juga kita menyebutnya adalah hardening, ya, hardening. Nah, kemudian ada istilah quenching, ya. Quenching itu adalah celup cepat, ya. Jadi setelah dipanaskan langsung dicelupkan ke dalam oli atau air, ya. Itu disebutnya cara pengerasan dengan celup cepat, gitu, ya. Tempering juga sama, proses pengerasan juga. Nah, kemudian ada istilah normalizing, ya. Nah, untuk normalizing itu adalah proses pemanasan baja, ya. Jadi setelah baja itu dipanaskan pada suhu tertentu dengan waktu tertentu, kemudian didinginkan di udara terbuka. Maka disebutnya adalah normalizing, ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemanasan baja, ya. Nah, ini kita bisa lihat waktunya, ya. Ini dalam satuan jam, ya. Ini adalah suhunya dalam derajat Celcius. Kita bisa lihat di sini bahwa proses pemanasannya itu ditahan di suhu sekitar 750 derajat Celcius, ya, di sini. Jadi ditahan, ya, dipanaskan besi itu di suhu 750 derajat Celcius kurang lebih sekitar, ya, ini kalau di sini kita lihat misalnya ini 3, sekitar 5 jam. Ya, jadi dari rentangnya dari sini ke sini sekitar 5 jam. Kemudian didinginkan secara bertahap, ya, didinginkan secara bertahap, gitu, ya. Nah, ini termasuk proses perlakuan panas pada baja untuk mendapatkan hasil-hasil yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang ada garis atau suhu yang memang umum dipakai, yaitu di suhu 750 derajat, ya. Ya. Nah, di sini ini ada grafiknya, ya. Kemudian perlu diketahui bahwa baja, ya. Nah, bedanya dengan besi, ya. Nah, untuk besi itu kandungan karbonnya adalah kurang lebih sekitar 2-5%. Ini kandungan karbonnya. Sedangkan baja
itu kandungan karbonnya kurang dari 2%. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ini kandungan karbon ya dari logam baja. Nah, ada suatu titik di mana menjadi patokan juga, yaitu di baja karbon 0,8 ya, di mana di sini terjadi grafik ya. Di sini ada proses pengerasan, di sini pengerasan yang warna biru ya. Kemudian di sini adalah full annealing ya. Ini adalah full annealing. Nah, kemudian di sini adalah normalisasi ya. Normalisasi ya. Nah, untuk periodisasi itu adalah kalau di bahasa kimia ya, itu sudah terbentuknya partikel ya, atau struktur besi yang sudah tetap ya, struktur besi yang sudah terbentuk, itu mungkin istilah disebutnya periodisasi ya. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada dua kategori, yaitu baja hipotikoid ya dengan kandungan karbon kurang dari 0,8 dan baja hipertikoid ya dengan kandungan baja 0,8 lebih dari 0,8. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di sini adalah baja hipotikoid sedangkan di sini adalah baja hiper. Ya. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, baja dipanaskan 30 sampai 60 derajat di atas temperatur A3. Ya. Nah, ini adalah A3. Ya, dipanaskan di atas suhu A3. Jadi kalau kita misalnya ingin mendapatkan baja yang sifatnya lunak atau lentur ya, maka kita harus perhatikan grafik yang berwarna hijau dan biru ini. Nah, kalau yang normalisasi atau ya, kalau untuk yang normalisasi ini setelah dipanaskan dia didinginkannya di udara terbuka. Nah, sedangkan untuk full annealing ya, untuk full annealing ya, di sini termasuk juga ya, full annealing itu didinginkannya di ruang tertutup ya. Jadi setelah besi itu dipanaskan ya, penurunan suhunya itu betul-betul diatur. Misalnya suhunya diatur turun 2 derajat ya per 1 jam misalnya. Ya, 10 derajat per 1 jam. Jadi ada semacam ruangan atau oven ya, di mana penurunan suhunya itu dikendalikan. Makanya di sini disebutnya sebagai full annealing. Nah, sedangkan untuk normalisasi ya, itu setelah pemanasan maka dia didinginkan di udara terbuka. Ya, itu normalisasi. Dua-duanya ini untuk mendapatkan sifat-sifat yang lentur ya, atau bisa disebut sebagai lunak ya. Jadi baja-baja yang sifatnya lentur. Nah, misalnya kita punya baja dengan kandungan karbon 0,2. Baja dengan kandungan karbon 0,2 ini sangat rendah karbonnya ya. Maka kita kurang lebih harus memanaskannya di atas suhu A3 ini.
Berarti kemungkinan kalau di sini suhunya adalah 800, ya 870, misalnya di sini 850, maka kita 30, ya 20 sampai 30 sampai 60 derajat ini kita harus panaskan, ya. Misalnya bajanya di sini 870, ya. Kita tambahkan sekitar 30 derajat misalnya. Jadi 900. Berarti kita panaskan di suhu 900 di sini. Kemudian ditahan beberapa saat. Nah, penahanan ini beberapa saat ini persis sama seperti ini. Nah, ini penahanannya. Ya, misalnya ditahan selama 5 jam misalnya. Di suhu berapa tadi? 900 derajat Celcius misalnya, ya, ini ya, dengan baja karbon yang kandungannya 0,2 misalnya. Kemudian didinginkan di dalam dapur. Nah, ingat, kalau ada kata-kata seperti ini, didinginkan di dalam dapur, ini berarti di ruangan tertutup yang suhunya diatur dengan kecepatan pendinginan antara 10 sampai 30 derajat per jam. Ya, sampai temperaturnya 30 derajat di bawah A1. Ya, nah ini A1. Ya. 30 derajat di bawah A1. Jadi kalau di sini berarti, ya, misalnya di sini suhunya oh ya, ini 730 di sini. Ya, berarti diturunkan sampai suhu sekitar 700 agar terbentuk, ya, partikel baja yang sudah tetap, atau istilahnya ikatan-ikatan bajanya sudah kuat, disebutnya periodisasi, ya, sudah membentuk, ya, sudah terikat, gitu ya, kurang lebih seperti itu untuk baja hipotikoid, ya. Baru kemudian didinginkan di udara. Jadi setelah dia terbentuk periodisasi, baru dia didinginkan di udara terbuka. Ya. Pada saat tadi dipanaskan, itu suhunya diturunkan di sini, ya, suhunya itu diturunkan di sini, ya. Itu di dalam ruangan tertutup. Ya, setelah terbentuknya periodisasi, baru didinginkan di udara terbuka. Ya. Nah, bagaimana dengan baja hipertikoid, baja yang lebih dari 0,8%? Nah, ini sama, ya, jadi pada dasarnya sama dengan baja hipotikoid, kecuali pada pemanasan hanya sampai daerah austenit, ya, cemented, yaitu pada temperatur sekitar 30 sampai 60 derajat di atas A1, ya. Jadi dia untuk baja-baja yang kandungan karbonnya lebih dari 0,8, ya, berarti baja-baja yang ini nih, dia daerah pemanasannya hanya di sini, ya, ya, daerah pemanasannya hanya di sini, gitu ya. Nih. Ya, yaitu pada temperatur sekitar 30 sampai 60 di atas A1. Ini, ya, ini A1. Ya, pemanasannya berapa lama?
ya berarti dipanaskannya kan sekitar misalnya 750 di sini. Pemanasan 750, kemudian berapa lama? Ya ini, ya misalnya 5 jam, ya. Kemudian diturunkan di ruang tertutup, ya, didinginkan di ruang tertutup sampai suhunya mencapai periodisasi. Ya, setelah periodisasi baru didinginkan di udara terbuka. Ini untuk baja-baja yang hiperpikoid. Nah ini jadi maksudnya periodisasi itu struktur mikronya ya, maksudnya struktur mikronya itu terbentuk ya. Untuk full annealing adalah struktur perlit. Jadi ingat, untuk annealing full annealing adalah perlit. Berbentuk lebih ekuiaksial dengan ukuran butir yang lebih besar ya. Ya, ini strukturnya besar-besar. Gambar A menunjukkan struktur ferrit dan perlit baja karbon rendah hasil pengerjaan panas hot rolling berbentuk ekuaksial berukuran kecil, sedangkan gambar B menunjukkan struktur ferrit dan perlit yang berukuran besar hasil perlakuan full annealing pada temperatur 800 derajat Celcius. Di sini ya, di sini berarti ini ya. Nah ini, jadi pada prinsipnya proses perlakuan panas ada dua kategori, yaitu softening adalah usaha menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak ya, dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku ya, ini annealing, atau mendinginkan dalam udara terbuka, normalising. Jadi kalau ada baja kita panaskan pada suhu misalnya 800 derajat, kita tahan selama 5 jam, kemudian kita dinginkan di dalam tungku, itu berarti disebutnya annealing. Nah, tetapi kalau baja setelah kita panaskan didinginkan di udara, itu disebutnya normalizing ya. Jadi perbedaan di situ. Nah, kemudian untuk hardening atau pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material, terutama kekerasan, dengan cara celup cepat, quenching. Material yang sudah dipanaskan dimasukkan ke dalam suatu media quenching, bisa berupa air garam ataupun oli. Maka sifatnya menjadi keras ya. Mungkin kalau kita pernah melihat pandai besi ya, dia setelah dia tempa, dipanaskan bajanya, dia celup ke dalam air ya, akhirnya apa yang terbentuk adalah baja atau misalnya pedang yang sangat keras ya, karena memang yang diinginkan oleh si tukang pandai besi itu adalah proses hardening yang dikerjakan gitu ya. Nah, berbeda misalnya kita ingin mendapatkan baja untuk misalnya spring mobil ya, spring atau per, tentu sifat-sifatnya dia lunak, maka nggak bisa kita gunakan proses hardening. Yang kita pakai adalah proses annealing atau normalizing gitu. Yaitu adalah proses-proses yang memang ada dua ya, tergantung apa baja yang kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian ada istilah soft annealing adalah lakukan panas logam dengan mendinginkan yang lambat. Nah ini, jadi kalau soft annealing ini lebih lambat lagi. Jadi pendinginannya di dalam ruang tertutup tetapi lebih lambat.
Nah, soft annealing ini bertujuan untuk melunakkan baja, ya, dapat diberlakukan untuk semua baja dalam hal memperbaiki sifat permesinannya, ya, dan bagian-bagian yang akan mengalami pengerasan harus dilunakkan terlebih dahulu dengan cara soft annealing, ya. Dan juga sebagai perlakuan pendahuluan sebelum proses pengerasan, ya. Jadi ada beberapa logam yang memang kita butuhkan sifatnya eh, lunak, tetapi bagian yang lain keras gitu ya. Misalnya saya ambil contoh, misalnya gear saja ya. Misalnya ada gear, ya di sini gear. Nah, bagian yang bagian yang di sini, ini cenderung yang kita inginkan adalah sifat lunak. Nah, sedangkan gear luar ini, yang tajam-tajam ini sifatnya kita inginkan adalah sifat yang keras. Jadi dalam satu komponen mesin ada dua sifat, ya, di bagian dalam sifatnya lunak, ya, di bagian luar sifatnya keras, gitu ya. Ada seperti itu, ya. Makanya ada beberapa proses pengerasan nanti yang kita lihat berikutnya, ya, bagaimana cara proses-proses pengerasannya. Nah, ini tadi kita sudah bahas, ya, ini contoh untuk baja dengan kadar karbon kurang dari 0,8, ini berarti baja hipotikoid, ya. Ini prosesnya sama, ya, benda kerja dipanaskan pada suhu kira-kira ini 700 derajat. Ini salah ini. 700 derajat Celcius. Sedikit di bawah suhu kritis bawah selama 24 jam. Nah, ini kalau ini pemanasan 24 jam dan kemudian didinginkan di udara. Kalau kata-kata ini berarti didinginkan di udara berarti normalizing, ya. Atau dapat juga dipanaskan di antara 722 derajat Celcius dan 777 derajat Celcius, kemudian diturunkan perlahan-lahan. Nah, ini berarti prosesnya annealing, ya. Proses yang kedua ini adalah cara yang lebih baru dan lebih menghemat waktu, tetapi dapur pemanas untuk cara ini harus tepat sekali temperatur pengontrolnya. Maksudnya, pada saat baja itu didinginkan setelah dipanaskan 24 jam, itu betul-betul memang bisa dikendalikan suhunya dengan akurat, ya. Ini adalah proses annealing. Yang ini adalah normalizing. Ya. Nah, kemudian untuk baja dengan kadar karbon lebih dari 0,8, ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Benda kerja dipanaskan hingga mencapai suhu antara suhu kritis atas dan suhu kritis bawah, dan kemudian didinginkan di udara, ya, didinginkan di udara. Nah, berarti ini adalah normalisasi pada temperatur yang tinggi menghasilkan butiran yang kasar, ya. Sedangkan pada temperatur yang rendah menghasilkan butiran-butiran yang halus. Untuk proses annealing dari baja yang telah dikeraskan cukup memanaskan hingga 700 derajat Celcius, ya. Kemudian didinginkan di udara. Sama seperti tadi proses yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, ini, ya. Jadi memang ada perhatian khusus di mana baja karbon 0,83, ya. Ini menjadi standar di sini, ya. Dan suhu standar ini sekitar 700 derajat, 723 derajat, ya. Kemudian ini adalah grafik untuk normalisasi, ya. Kemudian
Ini adalah soft annealing, ya. Ini soft annealing berarti pendinginan secara bertahap, ya, sangat-sangat lambat. Nah, ini adalah pendinginan dengan tungku juga, tetapi ini lebih lambat untuk soft annealing, ya. Nah, kalau yang ini annealing tuangan itu adalah setelah besi itu proses dari apa namanya, konverter, ya, dari konverter disebutnya annealing tuangan. Nah, ini normalizing, ya, istilahnya bertujuan untuk memperbarui struktur butiran agar semua pengaruh dari pengerjaan dingin atau panas dapat dihilangkan, ya. Dan ini dapat dimanfaatkan untuk baja-baja konstruksi, baja roll, bahan-bahan yang mengalami penempaan, ya. Kemudian proses untuk mengerjakannya itu benda kerja dipanaskan sedikit di atas suhu kritis atas, ya. Suhu kritis itu ini maksudnya, ya, ini suhu kritis, ya. Benda kerja dipanaskan sedikit di atas suhu kritis atas setelah merata, lalu didinginkan di udara, ya. Setelah itu didapatkan hasil yaitu tegangan dalam dari benda kerja dapat dihilangkan dan juga benda kerja akan menjadi liat atau ulet, tidak rapuh lagi, ya. Jadi memang yang kita inginkan adalah baja yang sifatnya lentur, ya. Nah, untuk hardening, yang dimaksud dengan mengeraskan ialah memanaskan baja sampai temperatur tertentu dengan waktu tertentu pula. Pada temperatur itu, ya, kemudian didinginkan dengan cepat ke dalam air atau oli atau media pendingin yang lain, sehingga menimbulkan suatu susunan yang keras, ya. Pengolahan panas dengan cara ini bertujuan untuk membuat logam menjadi keras dan kebanyakan dilakukan untuk baja, ya. Ini memang sifatnya menjadi keras atau kaku. Oke, ya. Nah, ini juga sama, ya. Maka ini disebut suhu kritis, ya. Ini suhu kritis, ya. Ini ada beberapa grafik, ya. Ini adalah austenit, ya. Nah, ini untuk daerah quenching di sini, ya. Sini martensit atom C didinginkan pada struktur BCC, ya. Kemudian ini adalah ferrit menjadi austenit, ya. Ini perlit menjadi austenit di sini grafiknya, ya. Ini perlit atau perit BCC. Kemudian ini perlit dan cementit di sini. Ini adalah martensit. Ya, ini suhu kritis bawah di sini. Ini suhu kritis atas, ini suhu kritis bawah. Ya. Tujuan pengerasan adalah untuk memperoleh struktur martensit, ya. Ingat, ya. Jadi strukturnya untuk hardening itu adalah martensit, ya. Struktur martensit yang keras dan pemakaian untuk baja dengan karbon lebih dari 0,3. Adapun proses pengerasannya itu baja karbon bukan paduan, ya. Baja yang kurang dari 0,83 dipanaskan hingga 30 derajat, nih, ya, derajat sampai 50 derajat di atas suhu kritis atas, ya. Bagian yang lebih dari 0,83, bagian yang lebih dari 0,83 dipanaskan hingga 30 derajat di atas suhu kritis bawah, ya. Kemudian didinginkan pada media yang sesuai, ya. Ini bisa dengan air
atau oli, ya seperti itu. Nah, untuk pendinginannya quenching itu adalah proses pengerasan hardening berhasil atau tidaknya ini tergantung pada kecepatan pendinginannya, yaitu kecepatan pada pendinginan bahan, ya. Nah, ini media quenchingnya ya bisa berupa air, oli, ya. Nah, kalau udara ini sebetulnya adalah masuknya untuk normalizing, ya. Jadi untuk quenching ini yang digunakan. Nah, kemudian ada istilah tempering, yaitu yang dimaksud dengan tempering yaitu memanaskan baja sampai temperatur tertentu dengan waktu tertentu pula. Pada temperatur itu kemudian didinginkan dengan perlahan-lahan di udara, ya, supaya hasil pengerasan tersebut menjadi ulet atau liat dan juga tetap keras, ya. Pengolahan panas dengan cara tersebut biasanya dikerjakan pada baja yang baru selesai dikeraskan, ya. Karena baja itu menjadi keras dan juga rapuh. Dalam kali ini benda kerja tidak berguna, ya, untuk tujuan penggunaannya, karena beban yang kecil saja sudah dapat mengakibatkan pecah. Jadi benda kerja yang dikejutkan tidak boleh dijatuhkan atau penempaan tersebut harus segera dilaksanakan setelah maksudnya begini, setelah proses hardening baru dia masuk ke proses tempering, gitu ya. Tujuannya agar dia memiliki sifat yang keras tetapi juga liat, gitu ya. Jadi ini memang dua tahap, ya, ya. Setelah dikeraskan dia lunakan, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Ini di udara, ya, pendinginannya di udara, ya. Kemudian ada istilah atau proses pengerasan yang lain, yaitu proses pengerasan permukaan, ya. Nah, proses pengerasan permukaan itu